الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب الأعظم لسيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الخزامي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمى المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار من أجلس البنجاوي سيد الشيخ محمد نشأ البنجاوي سيد الإمام Syekh Muhammad Amin Al-Qur'an Al-Nabil Sayyid Syekh Al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin Sayyid Syekh Zainuddin Al-Malibari Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Sayyid Muhammad Syaraf An-Nawawi bi'ali sanadina al-muttasil ilaihim wa ila rawi Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'al Sayyidina al-Habib Mawi Amir Faqih Innal Habib Abdul Rahman bin Muhammad Syahab bin Abdullah bin Abi Bakr al-Adil Sayyidina Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman al-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Adil al-Hadan al-Syekh bin Abdullah al-Adil Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Mawdir Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Abtasri Syekh Ali bin Abdullah al-Bawra Sayyidina al-Habib Abdullah bin Ali al-Habdar Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zain al-Habib Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Sadim As-Sawq Sa'id bin Alam Sayyidina al-Habib Abdul Rahman al-Jufri Sayyidina al-Habib Hussein al-Idris Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad Syekh Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Allah Tassalam Sayyidina Syekh Muhammad Amin Al-Qubiyah Sayyidina Syekh Muhammad Yasin Sayyidina Syekh Muhammad Sayyidina wa Marsyah Jami'i masyayikhina wa masyayikhina min Allah al-Karim yatabashahum birrahmah wal maghfirah yu'ali darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim waj'alna min hizbihim wa amidna ala millatihim wa ashrna fi zumratihim wa adkhilna al-jannata ma'ahum wa ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis sholihin wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tanwirul qulub. Faslun fima yuhramu minan nikahi ay hadza faslun fima yuhramu minan nikah. Ini fasal pada menerangkan yang diharamkan daripada nikah. La yasihhu nikahul muhrimi bihajjin aw umratin. La yasihu tidak sah nikahul muhrimi pernikahan orang yang berihram bihaji dengan ibadah haji aw umratin atau ibadah umrah. Orang berhaji atau berumrah salah satu rukunnya adalah memakai pakaian ihram. Maka di saat mereka memakai pakaian ihram tidak sah melakukan pernikahan,
baik ihram ibadah haji ataupun ihram ibadah umrah. Kemudian wal murtaddi ay la yasihu nikahul murtaddi, demikian juga tidak sah nikahnya orang yang murtad. Tidak sah nikahnya orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama Islam lalu nikah dengan perempuan Islam, maka pernikahannya tidak sah. Wal khunsal mushkili wa huwa alladhi lahu farjur rajuli wa farjul mar'ati wa yabulu bihima duf'atan wahidatan wa yamilu ila rijali wan nisa'i mailan wahidan. Wal khunsal muskili, dan tidak sah pernikahan khunsa muskil. Ini berkaitan dengan jenis kelamin. Ada manusia itu rajulun, laki-laki, ada imro'atun, perempuan. Pernikahan itu adalah laki-laki dengan perempuan yang sesuai dengan disyaratkan dalam hukum pernikahan. Ada orang yang disebut dengan khunsa. Nah, khunsa itu ada yang muskil, lalu disebutlah dia khunsa muskil. Muskil itu bahasa Arab adalah isim fa'il dari askala yuskilu iskalan, bahwa muskil. Secara lafziyah maknanya askala itu mempersulit, jadi menyulitkan. Jadi kalau muskil orang yang menyulitkan, berarti khunsa ini sulit menentukan jenis kelaminnya. Nah, lalu di sini dikatakan wa huwa alladzi lahu farjur rajuli wa farjul mar'ati. Khunsa muskil itu ialah seseorang yang memiliki baginya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Itu khunsa muskil. Jadi berisi alat vital dua macam Muhammad teh. Farjur rajuli berisi kemaluan laki-laki, berisi senjata. Wa farjul mar'ati, dan kemaluan perempuan berisi kumpang. Jadi lengkapnya, senjata parangnya ada, kumpangnya ada. Ada kita ini kan parangnya jabat, kumpangnya kan ada. Makanya ke situ kemari itu kan mencari kumpang gitu. Nah, sekarang ini berisi dua, kumpang parangnya ada, kumpangnya ada, maka disebutlah khunsa muskil. Bakamihnya kayak apa? Ya bulu bihima duf'atan wahidah. Berbakamih atau kencing ia dengan kedua alat itu sekaligus. Bila bakamih langsung keduanya keluar. Nah, masalah posisinya itu wallahu alam, soalnya kita kadang-kadang suka melihat mungkin dalam bayangan kita mungkin bisa aja parangnya nang di muka, bisa kumpangnya di higa, bisa aja kumpangnya di muka, parangnya di higa, bisa aja. Yang pentingnya alat dua. Tuhan dewan lah. Wan ada paham wan? Paham? Kamu paham ya? Paham? Waduh, udah paham. Ansari paham? Udah paham? Nah, kamu orang berisi alat kemaluan khunsa muskil itu, perhatikan ya.
Khunsa muskil itu seseorang yang mempunyai alat kelamin laki-laki. Alat kelamin laki-laki itu apa ya? Parangnya lah, parang, nuklir, bahasa kita burung, gitu aja kadang ngerti jual lah ya. Nah kemudian wa farjul mar'ati, dan kemaluan bini-bini. Inya berisi juga kemaluan bini-bini. Nah pengaruhnya kumpang, tahu kumpang itu? Kumpang parang, paham kan? Paham. Nah berartinya berisi dua. Ampun, nuklir ada, parang ada, kumpang ada. Masalah posisinya kita kan disuruh melihat, paling membayangkan, kan gitu soalnya. Nah boleh jadi parangnya di tengah, kumpang di pinggir, bener? Boleh jadi kumpangnya di tengah, parangnya di pinggir. Itu kayak itu khunsa tuh. Soalnya melihat, jangan melihat benar habarnya aja, kita asa kada soah benar dengar lagi. Ada yang dengar di kampung soalnya orang berisi alat dua, parang ada, kumpang ada lawan. Kamu rumah di mana, Wan? Hah? Di Barabai. Ada di Barabai lah orang, parang ada, kumpang ada lah soal dengar. Ada. Kawan ada. Muhammad mana Muhammad? Rantau. Muhammad ada di Rantau lah Muhammad. Ada. Di mana Muhammad? Oh di situ. Oh masih kanak-kanak lah. Sohika melihat lah. Udah hambarnya aja lah, hambarnya aja. Kontrol dulu Muhammad deh. Memastikan. Hambar itu kan belum tentu bahasa orang ini hambar bisa aja lebih indah dari kenyataan. Kenyataannya kan hanya sekedar hambar, dibuktikan. Umur berapa Muhammad? Ganal udah Bang Ali untuk kontrol. Ngalih untuk lah babajun apanya Muhammad? Lagian ke binian kan? Hah? Oh meminta lelakian. Nah makanya selanjutnya dia wayabulu bihimma duf'atan wahidah, bakame atau kencing dengan dua alat itu duf'atan wahidatan, sekaligus. Jadi di parang keluar, di kumpang keluar, cabang dua. Jadi ini bakame itu cabang dua. Pilihnya bakame warna cabang dua. Nah kemana lang cabang lang rata nang pirut tuh kada tahu. Nah tuh khunsa muskil. Lalu inya wayamilu ilar rijali wan nisa'i mailan wahidatan, dan dia bisa condong kepada laki-laki dan kepada perempuan mailan wahidah, satu kecondrongan aja. Maksudnya khunsa muskil itu dia bisa memilih satu kecondrongan, apakah inya jadi laki-laki atau jadi perempuan. Apabila inya jadi laki-laki maka kawinlah dengan perempuan. Apabila inya jadi bini-bini kawinlah dengan laki-laki. Yalah. Nah, jangan lalu inya jadi laki-laki dulu benar. Manaksir lawan laki-laki itu berubah kawinnya dengan identitas napa, dengan identitas laki-laki sama laki-laki kada boleh, kada sah. Tapi kalau dia mengambil kecenderungan satu perilaku, yaitu perilaku laki-laki, kawinlah dia dengan perempuan, maka sah. Dia kecenderungan jadi perempuan, kawinlah dengan laki-laki, maka sah. Karena inya mengambil itu informasinya benar. Walaupun aku kada tahu persis, hanya berita
nampak ada gibah kah kada wallahu alam, tapi ini kada gibah boleh hukum. Ada nang di TV itu solah penang durce adalah durce, informasinya mana, informasinya itu adalah khunsa muskil, bahasa orang ini transkindir, lalu inya mengambil sip kayak bini-bini, makanya kawin, tapi dibuanginya nukleernya, parangnya dibuanginya menurut informasi, bujur adanya wallahu alam. Cuma nang jelas khunsa muskil dia bisa menentukan mau jadi laki-laki atau jadi perempuan. Habis ada dulu kisahkan dulu lah, ada dikisahkan lah. Soalnya khunsa muskil kawin, kandinya kawin bang hadiah oleh tentang Sayyiduna Ali karramallahu wajah, ada dikisahkan lah. Kalau kada salah itu dalam kitab Nurul Absor, di mana kibi ali baitil mukhtar, ada duit soleh nukar kitab Nurul Absor. Kisah mana yang mau ulangi biar ingat, ini ketemu kisah khunsa muskil. Walaupun kisah itu menceritakan tentang kehebatan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yang dikatakan Nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku ini kotanya ilmu dan Ali itu gerbangnya, Ali itu pintunya. Kejadianlah zaman dahulu seorang laki-laki, taruhlah kita ngarani Abdullah, kawin dengan seorang perempuan kita ngarani bernama Maimunah. Solah Maimunah. Ketika kawin, nang laki yang bernama Abdullah ini memberikan hadiah perkawinan. Kalau orang sekarang boleh jadi hadiah perkawinan bagi orang nang kaya raya memberikan hadiah rumah, hadiah perkawinan. Ada orang memberikan hadiah perkawinan kepada bininya mobil. Ada orang memberikan hadiah perkawinan kepada istrinya arloji, jam tangan mewah. Soalnya kita jangan hadiah perkawinan soalnya ya kalau lah, aduh kesian bunduk kan. Nah sekarang si Abdullah ini memberikan hadiah perkawinan kepada istrinya yang kita namai atau dinamai Maimunah, seorang jariyah, budak sahaya perempuan. Iyalah, gitu kan? Kan si Maimunah ini adalah khunsa muskil, tapi mengambil sikap menjadi bini-bini. Itu salah sedikit kisahnya. Jadi Abdullah mengawini Maimunah. Maimunah ini khunsa muskil, berisi alat dua, alat jenis kelamin dua, tapi dia mengambil sikap mailan wahidan menjadi seorang perempuan. Kawinlah lawan Abdullah. Abdullah memberikan hadiah perkawinan seorang jariyah, bini-bini, budak sahaya, bini-bini. Berjalanlah perkawinan keduanya. Waktu berjalan, maka si Maimunah yang khunsa muskil ini hamil, hubla, bunting, hamil pada sampai waktunya melahirkan, beranak
Muhammad teh. Napa anaknya laki-laki. Mati bujur kada? Bene-bene bujur. Karena Anda berarti ada rahimnya. Aneh kada? Aneh kada? Aneh. Nah lalu suatu hari si Maimunah ini berpikir, Muhammad teh nuklirku diapai? Burung ini diapai? Diterabangakan gak kandakah Muhammad? Mun beisi burung gak diterabang, apalah gunanya burung? Lapah maharagu. Kebetulan ada jariyah. Jariyah ini dalam hukum Islam budak dan halal. Ujar Maimunah hendak gunakan sakunin ini jar anu parang ini kutimpas akan aku jar jagainya sintar jika ini menyala juga adalah Muhammad dah dicoba-coba gam anunya ini haram mau penyala mau teh pina intisyar juga ini begarak-begarak karas juga sekalinya parangnya. Lalu dicobanya memakai nangaran parangnya mau kompangnya ada jariyah, maka digunakanlah oleh si Maimunah alat vital laki-lakinya. Akhirnya apa? Hamil. Si jariyah itu hamil betianan, berarti gua mau ya mau ngarannya. Jariyah hamil sampai waktunya melahirkan. Lahirlah seorang anak laki-laki. Sudah kada aneh juga. Mana yang dianggap oleh nang laki biar sudah yang penting ampun kok kada terganggu. Artinya si Maimunah ini statusnya dua. Lawan nang laki Abdullah mama, lawan jariyah abah. Muhammad bingung ada? Bingung. Inilah muskil, hanya mengalihi. Ini muskil, Bang, sulit. Ganal na anak berpikir nang gaya apa ikam kenapa mengiau abah. Ujar nang anak jariyah ini memang abahku. Ujar anak jariyah kenapa ikam mengiau mama, memang mamaku. Maka apa kita nih ya? Bingung gak dah? Bingung. Akhirnya nang berdua ba'ading ini datanglah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ingin meminta kepastian hukum, apakah laki-laki apakah bini-bini, agar menjalankan kehidupan ini tidak berstatus ganda. Jangan benar ganda ngalih. Ya bahasa kampung gitu lo beranak lawan mah anak ki. Ngalih kalau ngalih. Datang ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Betakun lawan Umar bin Khattab. Ini masalahnya kami ini nang di rumah ini mengiau mama, mengiau abah. Kami minta kepastian hukum. Ini hukum abah kah, hukum mama kah? Nang pasti nyata bingung benar. Nyata bingung.
Dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadza amrun muskilun. Ini perkara yang sulit. Dipadahkan bini-bini katia jadi abah, dipadahkan laki-laki jadi umat. Hadza amrun muskilun. Ini masalah perkara yang sulit, rumit, aku kada bisa menjawab. Silahkan kalian datang kepada Ali karramallahu wajhah. Ali itu alim, dikatakan Nabi Aliyun babuha. Ali itu gerbangnya pintu. Tanda. Kalau pada salah benar Abdullah bin Abbas itu alim, benar didoakan Nabi, ahli tafsir dan sebagainya, pernah berkata, seandainya ilmu itu 10 lautan, aku hanya minum dari 3 lautan. Ali masih 10 lautan, aku hanya minum 3 lautan. 3 lautan ilmu. Itu Ali benar. Banyak kitab benar, banyak kitab. Kayaknya coba cari kitab tentang manaqibul Ali, manaqibnya Imam Ali karramallahu wajhah. Banyak kan kitab yang menceritakan tentang manaqib, keistimewaan, kehebatan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya kalau kada salah Al-Maghazi fi Manaqibil Ali karangan Imam Al-Makhzumi, Kandal salah, tentang manaqibnya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ada Imam At-Tabari mengarang kitab, seorang ulama besar benar terkenal dengan tafsir At-Tabari, mengarang kitab tentang Sayyiduna Ali yang bernama kitab itu bukan Imam At-Tabari tapi Imam Ibnu Abid Dunya, ngarang kitab Abu Turab Aliyun karramallahu wajhah. Ali itu disambat Nabi, dilokop Nabi dengan Abu Turab, abahnya tanah, karena ketujuh berabah di tanah. Udah mau nang berabah nyaman-nyaman, digelari Nabi Abu Turab. Ada nama galeri Nabi Khasifun Ali, di galeri Ali bin Abi Thalib Khasifun Na'al dan sebagainya. Dah nang bagus kitab Imam Ibnu Abid Dunya tentang mengetahui pribadi Ali karramallahu wajhah, ngaran kitabnya Abu Turab Ali bin Abi Thalib. Datanglah nang berdua ba'ading ini ke rumah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sampai bertemu, mereka mengutarakan permasalahan mereka, bahwa kami minta penjelasan, kami minta kepastian, apakah mama abah kami itu laki-laki ataupun perempuan, kayak apa ini masalahnya. Dijawab oleh Ali karramallahu wajhah, haza amrun sahlun, ini masalah perkara yang mudah. Kadang alih menjawab, ya salah, haza amrun sahlun, ini perkara masalah yang mudah, kadada rumitnya. Cuma jawabanku kada di sini, jawabannya ada di rumah. Silahkan kalian balik ke rumah, sampai ke rumah rabaklah
sulbi ibu dan bapakmu. Apabila di sebelah kanan itu 18, apabila jumlahnya tulang rusuk itu 18, maka itu adalah laki-laki. Apabila jumlah tulang rusuknya ada 17, maka itu adalah perempuan. Nah lalu kenapa? Karena laki-laki kurang sebilah di sebelah kiri. Kaina solahai jalan-jalan di museum atau apa, ada patung manusia, bener cari hitung mana jumlah anu tulang-tulang rusuknya itu. Apabila jumlah keseluruhannya itu 17 ganjil, maka laki-laki. Bila inya ganap 18 itu bini-bini. Kenapa laki-laki itu kurang? Karena tulang rusuknya diambil oleh perempuan. Di mana tulang rusuknya perempuan, atau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, maka dari tulang rusuk laki-laki manakah itu perempuan, maka laki-laki itulah jodohnya. Laki-laki itulah jodohnya. Itu ada dalam kitab Makarimul Akhlak penjelasannya. Boleh ke rumah sholat nang berdua ba'ading ini dihitung Muhammad Taib sekalinya ganjil, maka diputuskanlah ini seorang laki-laki. Kalau sudah seorang laki-laki, maka kada boleh dia kawin dengan Abdullah. Makanya haram, kalau haram nikah, maka dipisahlah dengan lakinya yang bernama Abdullah. Kalau jariyah silahkan. Maka cukup dia yamilu ilar rijal, harus bisa condong kepada laki-laki, wanisa, dan bisa condong menjadi karakter seorang perempuan, mailan wahidah. Wa yahrumu 'alar rajuli nikahul ummi wa in 'ala. Wa yahrumu 'alar rajuli, dan haram atas seorang laki-laki nikahul ummi, menikahi ibunya, wa in 'ala, sekalipun ke atas nenek datuk, dan ke atas itu kada boleh. Tidak boleh menikahi nini wa in alat, wal banati, dan menikahi anak perempuannya, wa banatil auladi, dan anak perempuan dari anaknya laki-laki, cucu. Wa banatil aulad, anak perempuan dari anaknya, dalam kurung cucu. Wa in sapalu, sekalipun sampai ke bawah, cucu, buyut, dan seterusnya. Wa banatil ikhwati, haram atas seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari saudaranya. Nah, pengarannya anak keponakan. Haram atas seorang laki-laki menikahi anak keponakan, anak akhun kah, bahasa dalam fikih saibu sebapak kah, saabah kah, saumak kah, pokoknya banatil ikhwah, anak kemanakan, saumak, sabapak, anak dang sanak, saabah, anak dang sanak, saumak,
itu kada boleh dinikahi. Wa banati auladil ikhwati, dan anak perempuan dari anak-anak perempuannya. Tadi kan dari anak laki-laki, kemudian anak perempuan dari anak-anaknya, salah. Banati auladil ikhwah, salah. Anak perempuan dari anak-anak saudaranya, cucu dan sanak. Anak perempuan dari anak saudaranya, ialah cucu dari dang sanak, kada boleh. Wa in sapalu, sekalipun mereka ke bawah, ini cucu buyut habis. Kemudian wal ammati wal kholati, amma mamarina timbang abah, wal khalah mamarina timbang mama. Tu ammah kholah perbedaannya. Ammah itu mamarina, kholah itu mamarina. Lalu ada mamarina timbang abah, ada mamarina timbang mama. Kedua-duanya haram dinikahi. Menikahi ammati mamarina timbang abah. Wal kholati acil kalau lah bahasa kita salah, mamarina timbang mama. Wa in alauna, sekalipun ke atasnya lagi kuitan mamarina dan seterusnya, habis. Kemudian wa yahrumu alaihi ummu zaujati, dan haram atas seorang laki-laki menikahi ibu istrinya. Berarti min tuha ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Sambungannya kitab Mukasyafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna misalal qalbi misalu hisnin. Wa'lam, ketahui olehmu, anna misalal qalbi, bahwa perumpamaan hati, misalu hisnin, bagaikan atau seperti binting. Nah, hati itu dalam diri kita ini kalau diumpamakan tuh adalah binting pertahanan. Tembok lah, sama aja lah tembok, sama aja lah, pokoknya binting pertahanan daripada musuh. Wasyaitanu aduun, dan syaitan itu musuh. Yuridu ayyadkhulal hisna, dia ingin masuk ke dalam binting. Yuridu ayyadkhulal hisna, dia syaitan ingin masuk ke dalam binting, payamlikuhu, lalu menguasainya, lalu memilikinya, wa yastawli alaihi, dan menguasai atas binting itu. Ini bagus nih salah perumpamaannya nih, Imam Ghazali. Hati itu bagaikan binting. Syaitan itu ingin masuk menembus binting itu, ingin memiliki binting dan menguasai binting. Bahasa kita gampang, hati kita ingin dimasuki oleh syaitan. Ketika syaitan masuk ke dalam hati kita yang merupakan binting dari diri kita, maka syaitan akan memiliki hati kita, syaitan akan menguasai hati kita, maka syaitanlah rajanya.
Kenapa? Karena diri ini solahai bagaikan kerajaan. Diri ini bagaikan kerajaan. Rajanya itu adalah hati, rakyatnya itu adalah tangan, batis, mata, dan seterusnya itu adalah rakyat. Semuanya akan tunduk lawan raja, semuanya akan tunduk napa ujar hati. Makanya bila inya apa yang dikatakan Nabi, ala inna fil jasadi mudghah wa iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati bagaikan raja. Apabila setan masuk ke dalam hati kita, maka dia memiliki hati kita dan menguasai hati kita. Maka anggota kita, awak kita akan tunduk di bawah kekuasaan setan. Apa Muhammad pahamannya jika sentralnya adalah hati? Kita terusakan. Wala yaqdiru ala hibzil hisni minal aduwi illa bihirasati abwabil hisni wa madakhilihi wa mawadhi'i salmihi. Wala yaqdiru, dan tidak mampu, ala hibzil hisni, atas menjaga binting, minal aduwi, daripada musuh, illa, kecuali bihirasati abwabil hisni, kecuali dengan menjaga pintu-pintu binting, wa madakhilihi, dan pintu-pintu masuknya, wa mawadhi'i talmihi, dan tempat-tempat masuknya. Setan kawala masuk ban ke dalam binting ini kada kawa, kecuali lewat pintu. Lewat pintunya, lewat tempat masuk, lewat tempat-tempat masuk lain, lubang-lubang lainnya. Tuh. Maka pintu inilah yang harus dijaga. Ini penting, perhatikan. Wala yaqdiru, perhatikan belajar. Wala yaqdiru ala hirasati abwabi man la yadriha. Tidak sanggup menjaga pintu hati ini orang yang tidak mengerti dengan binting itu. Paham ya? Hati ini binting, ada lawangnya, ada apanya, setan musuh akan masuk ke dalam hati kita, tapi ada pintunya. Ada pintunya. Bila pintu ini terbuka, setan pasti masuk. Bila jalan masuk ini terbuka, setan akan masuk ke dalam hati kita. Maka orang kada bisa menjaga pintu bintingnya, atau bahasa simpul, orang kada bisa menjaga hatinya supaya jangan dimasuk ke syaitan. Orang nang kada mengerti urusan hati. Nginya aja kada mengerti urusan hati, kayak apa hendak binting hatinya terpelihara daripada syaitan. Berarti kita harus mengerti urusan hati. Ilmu napa nang urusan hati itu secara nang lewat dulu khusus kita belajar itu adalah ilmu tasawuf
at-tasawufu ilmun yu'rafu bihi ahwalul qalbi min awsafihil hamidah wa min awsafihil mazmumah. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui keadaan hati baik dan buruknya. Berarti orang supaya hati ini jangan dimasuki syaitan, belajar dulu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Yang kedua, hati itu letaknya akidah, keyakinan. Berarti belajar tentang keyakinan hati, tentang akidah, maka belajarlah tauhid. Membintingi hati supaya jangan dimasuki oleh syaitan, ilmunya ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Bukan ilmu rukun wudu, bukan ilmu beristinja, bukan ilmu rukun sembahyang, bukan ilmu puasa, bukan, tapi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tahu bahasa lain jika ilmu apa? Sholat. Torekat lawan hakikat. Gambaran diri kita, pahami, kita benar dituntut kesempurnaan beragama. Harus udkhulu fisilmi kafah, masuklah dalam dalam Islam itu secara menyeluruh. Bahasa lain secara sempurna. Beragamalah dengan sempurna. Kayak apa cara beragama dengan sempurna? Apa itu agama dulu benar? Supaya sempurna, kembali kepada hadis Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, riwayat Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Hujung hadisnya, huwa Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Berarti kesempurnaan beragama, kesempurnaan pengamalan Islam, pengamalan iman, pengamalan ihsan. Mengamalkan Islam, mengamalkan iman, mengamalkan ihsan ada ilmunya. Iyalah Jack. Ilmunya apa? Ilmu Islam fikih, ilmu iman tauhid, ilmu ihsan tasawuf. Maudhu'nya nang mengamalkan ilmu itu siapa? Manusia yang beragama. Manusia beragama siapa? Kita. Nah, lo ada letaknya. Jika kita ada jasad, ada hati, ada roh. Paham? Jadi ini pahami. Kita soalnya ada jasad, ada hati. Ini hati di sini. Ada roh di dalam tubuh kita ini. Ada lagi yang terakhir ada disebut dengan sir, rahasia. Nah, maka itulah agama. Agama, kesempurnaan beragama adalah kesempurnaan diri. Benar jasadnya, benar hatinya, benar rohnya, benar sirnya. Lalu bahasa lain dicatat sholat.
Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Berarti di batang tubuh kita ini ada jasad, ada hati, ada roh, ada sir. Paham ya? Ilmunya fiqih, tauhid, tasawuf. Nah sekarang kita lihat syariat itu lawan diri kita apa? Batang tubuh. Batang tubuh. Syariat itu batang tubuh. Salah. Nang beristinja siapa salah? Hah? Nang diberesihi napa? Tubuh kan? Tubuh. Mandi junub nang diberesihi apa? Tubuh. Sembahyang, rokok, tidak, sujud siapa? Tubuh. Nang puasa tubuh. Kada makan, kada minum tubuh. Nang naik haji, tawaf apa siapa? Tubuh. Syariat itu penyempurnaan tubuh, agar tubuh kita ini dibawa berbuat taat, dijauhi dari berbuat maksiat. Habis itu batang tubuh. Apa agama itu cukup batang tubuh? Kada. Itu hanya syariat. Berikut ada qalbun, ada hati. Hati apa? Thariqat. Hati thariqat. Apa itu thariqat? Adalah jalan al-muwassilu ila ridallah, jalan menuju ridhonya Allah. Hati inilah andaknya benai sabar, syukur, ridha, tawadhu. Di mana andaknya? Hati. Tuhan apa memandang jasad kita, apa memandang hati kita? Dua-duanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, la yanzuru ila suwarikum wala a'malik wala amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini perhatikan, nanggana apa lagi? Allah kadang memandang rupamu itu banai syariat. Rupamu ini nih. Allah kadang memandang hartamu kadang. Tapi nang dipandang Allah itu adalah hati dan amal perbuatan. Berarti hati. Al qalbu maudhi'u nazarillah. Hati tumpuan pandangan Allah. Ngatakan salah. Allah itu mandang hati, bukan memandang tubuh kita, bukan memandang pakaian kita bebolang, besurban, begamis, kada. Allah kada mandang itu. Apa Allah memandang orang, apa orang bercadar itu hebat? Kada. Itu bagian daripada tubuh. Itu hanya bagian daripada tubuh. Allah memandang qulubikum wa a'malikum. Sekarang kita lihat ayat lain, perhatikan. Ayat lain, man kana yarju liqa Allah wa man kana yarju liqa'a rabbih, surah Al-Kahfi. Orang yang berkeinginan, yarju berharap, liqa'a rabbih berjumpa Allah, di mana? Berjumpa Allah di mana? Ya tergantung. Bahasa orang tasawuf berjumpa Allah di alam rohaniyah, di dalam dunia spiritual. Bahasa syariat berjumpa Allah di akhirat, Tuhan ridha, masuk surga. Falyamal amalan sholiha, lakukan amal soleh syariat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan kamu syirik. Bukan syariat semata, bukan amalan solehah aja, tapi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Hati jangan syirik. Dah, hati thariqat. Ada lagi roh. Kenapa roh? Roh itulah hakikat.
Roh itulah hakikat, hakikatul asya. Nah, hanyar ma'rifat, benar. Ma'rifat itulah andaknya disir. Nah, bila kamu mengerti itu, pahami nang tua, mengerti itu rumus ngarannya. Rumus harus dimengerti itu. Bujur-bujurakan, rasukakan. Ini syariat, ini tarekat, ini hakikat, ini ma'rifat. Maka sempurnalah dirinya. Sempurna diri, sempurnalah agamanya. Habis. Itulah yang disebut insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna adalah manusia yang sempurna syariatnya, sempurna tarekat, hakikat dan ma'rifatnya. Ketika dia menjadi insanul kamil, itulah rahasia Ismul A'zam. Makanya oleh ulama al-Ismul A'zam huwa nafsu. Ismul A'zam itu adalah dirinya sendiri, tapi diri nang sempurna. Paham Pak? Ismul A'zam itu ya dirinya sendiri, tapi insanul kamil. Mal Ismul A'zam? Al Ismul A'zam insanul kamil. Paham salah? Ini ilmu orang duha, bukan ilmu mutamimah, bukan apa, ini orang duha. Ini pahami bujur-bujur. Supaya apa? Itu aja kan ada jalan mana? Jadi insanul kamil ya itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sempurnakan diri. Sempurnakan diri, batang tubuh, hati, roh dan sir. Letakkan bujur-bujur. Ini syariat, ini tarekat, ini hakikat, ini ma'rifat. Mana bagian syariat, mana bagian tarekat. Kalau orang hanya berjilbab aja, benar bercadar, itu hanya sebuting aja, belum berkadep jauh dari sempurna. Itu hanya bagian. Apa orang kada berjilbab, mau orang ini kotor, itu hanya satu bagian, benar. Masih ada tarekat, hatinya, ada rohnya, ada sirnya. Allahu Akbar. Dan terusakan. Jadi fahimayatul qalbi an waswasatil syaitan wajibun. Ingat, himayatul qalbi, menjaga hati an waswasi syaitani, dari gangguan syaitan, wajibun, yaitu wajib. Kayak penjaganya ya, pokoknya dijaga di hati, jangan sampai masuk setan, jalan setan di sini. Makanya belajarlah ilmu qulub, belajarlah ilmu ahwalil qalbi. Terus kita belajar tasawuf. Ya kitabnya kan kitab tasawuf. Wa huwa fardu ainin ala kulli mukallafin, dan dia fardu ain, kewajiban setiap orang, ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang balik dan berakal. Pokoknya jaga hati dari waswas syaitan, hukumnya wajib. Kayak apa menjaga hatinya? Lawan ilmu, kadang ngalih-ngalih. Lawan ilmu dulu, belajar ilmu akidah tauhidnya, belajar ilmu tasawufnya, kanyar belajar ilmu nang lainnya, ilmu himayah. Ini ilmunya sudah benar, ini amal ya, ini amaliyahnya, ini amalnya, ini amaliyahnya, lain amal lawan amaliyah soleh lain. Ini amalul qulub, ini amalannya lain. Tarusakan dulu. Wa ma la yatawassalu ilal wajibi illa bihi fa huwa aidan
wajibun. Wama dan barang atau sesuatu la yatawassalu ilal wajib, tidak bisa sampai kepada yang wajib illa bihi, kecuali dengan sesuatu itu, bahwa maka dia ayudan pula wajibun. Menjaga hati hukumnya wajib. Nah, lalu lawan apa menjaga hati kecuali lawan ini? Maka ininya ini hukumnya wajib juga. Wala yatawassalu ila dab'i syaitani, dan tidak bisa sampai kepada menolak syaitan illa bima'rifati madakhilihi, kecuali mengetahui tempat masuk atau jalan masuknya syaitan. Belajar kadang-kala kita nih menjaga hati, kecuali tahu dulu jalan masuknya syaitan nih di mana. Fasarat ma'rifatu madakhilihi wajibun, maka jadilah mengenali, mengetahui jalan masuknya syaitan ke dalam hati kita ini wajib. Hanyar kena banai Muhammad di bawah nih nana jalan pintunya syaitan. Nah, hati-hati, ini lawangnya, ini sini lawangnya. Wa madakhiluhu wa abwabuhu, tempat masuknya syaitan dan pintunya sifatul abdi, yaitu sifat-sifat hamba. Wahiyya katsiratun, dan dia banyak. Jalan masuknya syaitan tuh disifat hati ya, nang ausopul mazmumah, sifat-sifat nang tercela napa-napa nang di hati. Contoh aja tuh jalan masuk syaitan tuh emosional, penyarikan, masuk syaitan tuh. Berarti ketika kita hendak sarik modai belum emosional banget, masuk tuh syaitan tuh ke hati kita. Tempatnya syaitan apa? Dendam. Ketika hati kita ini dendam, berarti hati kita dimasuki lawang terbuka, masuk oleh syaitan. Ketika hati kita ini iri dengki lawan orang, iri dengki lawan orang, berarti lawang terbuka. Lawang terbuka, masuklah syaitan ke dalam binting hati kita, maka hati kita dikuasai oleh syaitan. Wah, ini rusak dah, maka rusaklah. Istaula ngarannya, syaitan itu menguasai hatinya. Wahiyya kasiratun, dan pintu jalan masuk syaitan itu banyak. Di bawah disebutkan kena oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jalan-jalan masuk syaitan dan pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati kita. Kita berkewajiban mengetahui itu dan menjaga, jangan sampai hati kita kemasukan syaitan. Kada kawa, soalnya kada beilmu, kada kawa, kada beilmu. Kada kawa, kada kawa kada belajar tasawuf. Wajib belajar tasawuf, wajib belajar ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang keadaan hati. Itu tasawuf juga nanya. Hanya hati aja, sifat-sifat hati, belum lagi masuk banai kepada tentang ruh, tentang ini dan itu. Kan usah pandir itu gina. Dalam kitab tuh kina banai, bila orangnya syariat, torekat, hakikatnya bagus, ma'rifat itu buahnya hasil sendiri, hasilnya. Sudah kita belajar dalam Kifayatul Atqiya. Nang kayak apa? Sidin menggambarkan syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Tinggal dibuka aja salah. Cuma rumusnya itu tadi ya, diri kita. Habis.
Kemudian minha al-ghadabu wasyahwatu fa innal ghadaba qawlul aqli ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Itu aja.